bagus deh gini deh Pak. Lah engkau denganku hihihitar hengalkanlah. Bilang jangan dulu disemprot, jangan dulu dibuka, masih panas. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Selesai ikut Ilru di Ceban Rondo Malang, kami mulai berangkat menuju Ranupani. Jadi, Ranupani itu adalah sebuah danau yang berada di desa Ranupani juga namanya, di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Wilayahnya masuk dalam bagian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dari arah camping ground Coban Rondo ke Ranupani, rutenya kita masih turun nih, lewatin Kota Batu, terus melipirin lewat pinggiran Kota Malang, lewatin Tumpang namanya, terus nanti ada Gubuk Klakah, lanjut ikuti jalan terus sampai deh ke desa wisata tersebut. Sampai di Batu belum lama berarti ya kalau baru sampai di Batu. Tergoda nih buat makan bakso dulu. Mampir deh kita ke Bakso The Stadion namanya. Tempatnya kecil, parkirnya juga pinggir jalan. Ini juga kita pas lewat aja ketemu. Cuma kalau lihat-lihat kayaknya nih bakso famous deh. Soalnya yang datang ke sini lumayan gak berhenti-berhenti gitu kan. Akhirnya mari kita coba. Seenak apa rasanya. Bakso The Stadion tuh ada di Jalan Stadion Utara nomor 12. Namanya The Stadion karena lokasinya deket sama Stadion Gelora Brantas. Ternyata ya begitu masuk ada banyak banget jenis bakso di sini. Sampai bingung milihnya. Kalau lagi lapar pasti kalap deh, pengen ngambil semua. Sistemnya nih gini, kita masuk, terus pilih tuh bakso-bakso yang tadi minatin. Ambil mangkoknya, ada bakso urat kecil, bakso urat besar, bakso keju, bakso donat, ada somainya atau pangsit gitu ya, ada bakso bakar, ada bakso iga sapi, aduh banyak banget lah pokoknya. Terus bisa pilih mie-nya juga sekalian ada di sini, mie-nya mau yang kuning, yang putih, soun gitu. Oh boleh pakai lontong juga boleh. Terus nanti bakso-bakso yang udah kita pilih berikut mangkoknya kita kasih ke penjualnya tuh untuk direbusin. Panci rebusan udah dimodifikasi ternyata sama pedagangnya biar gampang misah-misahin pesanan masing-masing pelanggan gitu, nggak campur-campur. Terus udah kita tinggal duduk manis di meja menanti bakso dianterin. Aduh ini ya bakso uratnya enak banget, enak. Bakso kejunya juga anak suka, katanya keju yang melimpah mah. Kalau buat mamahnya, yang juara adalah pangsit alias somai bakar. Itu enak banget. Keterlaluan lah enaknya. Jadi puas deh makan situ meskipun tempatnya kelihatan sederhana. Habis makan kita lanjut perjalanan. Ya benar. Terus ya. Pokoknya kita udah lewatin Batu, lewatin pinggiran Kota Malang, sampai Tumpang nih. Yang jadi penanda, pokoknya begitu masuk Tumpang yang kita ingat pemandangannya kece habis lah. Di kejauhan mulai kelihatan Gunung Semeru. Alhamdulillah cuaca cerah ya. Itu Semeru ya, keren banget. Langitnya jadi kelihatan biru dan si Semeru tuh kelihatan banget, nggak ketutup awan. Kayak
Tumpang itu salah satu kota kecamatan ya, kalau bisa dibilang di Kabupaten Malang. Jadi ini salah satu pintu masuk pendakian menuju Gunung Semeru. Masih ingat dulu tuh waktu zaman muda ya, naik Semeru gitu, transit di Pasar Tumpang, terus lanjut sewa jeep menuju basecamp pendakian di kaki Semeru. Ya nggak tahu ya kalau pendaki sekarang masih kayak gitu atau enggak, karena dulu banget itu waktu zaman baru lulus kuliah naik ke Semerunya. Jadi ketika ngelewatin jalan ini, jadi coba mengingat-ingat lagi perjalanan yang dulu dilalui. Sambil nyombong nih, cerita ke Papa Herwin, cerita ke anak-anak gitu kan. Harapannya suatu saat nanti bisa tuh naik ke Semeru sekeluarga gitu. Ya sekarang kita ke Ranupani aja dulu ya, naik mobil, kita camping. Banyak nggak bisa ngerti. Pada camping trip kali ini, boleh dibilang ini salah satu rute yang pemandangannya jadi favorit kami. Ganti deh, kita kagum sama keindahan alam. Aduh, ya Allah, emang. Ini padahal baru sampai wilayah Tumpang aja loh. Kanan kiri tuh sawah ladang. Terus kita, ya kadang-kadang ada pemukiman, itu ada pedesaan. Tapi di ujung sana tuh yang bikin bagus ya si Semeru itu yang kelihatan gagah banget. Terus di Tumpang ini kita mulai banyak berpapasan sama jeep. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah ke Bromo nggak kaget ya, atau udah biasa ngeliat jeep ini. Ini nih biasanya emang jeep sewaan. Jadi selain buat para pendaki yang menuju Semeru, yang kayak saya bilang tadi itu ya, jeep ini juga disewa wisatawan untuk menjelajah Bromo dan sekitarnya, termasuk Ranupani gitu. Jadi kalau misalkan mau datang ke Bromo lewat pintu sini bisa sewa jeep dari sini. Semakin mendekat ke atas, nanti makin banyak ketemu jeepnya. Nyewanya juga gampang ya, karena banyak warga setempat yang juga ikut nyewain sekaligus. Ini sekalian sama supir-supirnya satu paket. Terus di sini juga udah banyak homestay, baik untuk transit wisatawan menuju Bromo ataupun pendaki yang menuju Semeru. Semakin kita ke atas, ini view-nya semakin bagus. Sampai bingung gitu mau ngambil gambar yang mana. Apalagi waktu ngelintasin punggungan bukit. Waduh, udah sih, ini sih juara banget pemandangannya. Dan bersyukurnya juga ya cuaca mendukung. Jadi kita puas-puas tuh manja-manjain mata. Lihat tuh yang cakep-cakep di sini semua. Pemandangan kayak gini bisa kita temui saat mulai masuk jalan Gubuk Klakah gitu. Kalau lihat di peta, lihat deh, jalan Gubuk Klakah namanya. Mantap. Kalau dari arah Tumpang atau Gubuk Klakah, ini emang jalur yang sama menuju Bromo. Jadi buat diketahui aja ya, jalur masuk Bromo kan ada 4 tuh, kayaknya kalau nggak salah ya. Ada yang dari Penanjakan tuh di Pasuruan, bisa juga dari Cemoro Lawang di Probolinggo. Nah, kalau mau dari Malang masuknya ya lewat sini. Persis sama di jalan yang kita lewatin ini. Oh ya, lupa ngasih tahu. Perjalanan kita ke Ranupani dari Coban Rondo ini kita jalanin bareng keluarganya Om Yudo. Sama-sama bawa Landy Canvas. Tahu nggak namanya siapa? Ujang namanya, si Ujang. Tentang orang Depok. Cuma pas berangkatnya kita nggak bareng karena waktu itu kan kita jadwalnya pas kebenaran bisa barengan sama Om Hari sama Om Novem. Sementara Om Yudo katanya jalan sendirian tuh. Jadi emang kita ketemunya di Coban Rondo lah, ketemu di acara Ilmu. Di Jalan Gubuk Klakah ini nanti kita bakal ketemu sama gerbang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Inilah kawasan vulkanik terbesar di Provinsi Jawa Timur. Luasnya sekitar 800 km persegi. Pos yang kita lalui di sini namanya Resort Coban Trisula. Nah, nama Coban Trisula itu diambil dari nama air terjun yang ada di sekitar sini nih. Tapi ya kita nggak bakal lah ke air terjunnya. Numpang lewat aja, numpang lewat pos menuju desa Ranupani. Soalnya kalau ke air terjun katanya agak-agak hiking juga. Aduh, habis waktunya nanti kalau pakai hiking.
Jalan di sini bagus pemandangannya, cuma agak pas-pasan buat dua mobil yang berlawanan arah. Mana kanan kirinya kan lembah dan jurang ya, jadi agak deg-degan gitu kalau ketemu sama kendaraan ukuran besar kayak truk gitu kan ya. Sementara kalau penunjuk arahnya sendiri kalau ke Ranupane udah cukup jelas sih sepanjang jalan. Kita ikutin jalan aja, liatin papan petunjuk jalan gitu. Ya kemungkinan nyasarnya kecil lah gitu. Pokoknya ikutin rute yang ada, terus nikmati pemandangan gitu. Anggap aja kita lagi ada di Colorado ya, itu taman nasional di Amerika sana. Ini sih sebenarnya cita-cita terpendam, pengen ke Colorado. Anggap aja di Colorado ya Pak. Apa? Anggap aja di Colorado. Mas kan udah pakai topi. Topi baru. Hah? Colorado bukan Amerika. Iya, tapi kan ini kan topinya begini. Ada Australia. Gak apa-apa lah, topi koboi. Wah, gelap banget. Kabut hitam. Wah. Akhirnya rata ya. Akhir kurang. Itu ada warung kopinya. Ada. Di gerbang desa wisata adat Ngadas, kita berhenti sebentar. Tujuannya ngademin mesin. Landingnya Om Yudo tuh si Ujang. Temperaturnya mulai naik katanya. Ya wajar sih, soalnya dari tadi kita nanjak terus ini jalanannya ya. Sejak dari Tumpeng emang jalannya nanjak tuh. Kebetulan ada lahan sedikit bisa buat parkir 2 kendaraan. Sekalian lah turun sebentar ngelempengin badan ya, ngelurus-lurusin. Mau ke Ranupane Pak? Lalu lintas di sini juga cukup sepi. Mungkin juga karena ini hari kerja ya, meskipun masih masuk musim liburan. Pas buka kap kelihatan tuh ada asap-asapnya dari mesinnya si Ujang. Terus keluar uap dan air dari selang. Wah, overheat nih si Ujang kalau gini sih. Kalau si Bulmon ya jauh lebih aman. Berarti panas banget dong. Minta satu permintaan. Oh, udah dimakan itu. Habis. Habis. Kirain makan kurma tadi. Kurmanya habis entah kemana kurma. Dan ini dia, ada keisengan gak berfaedah dari Om Yudo. Bilang jangan dulu disemprot, jangan dulu dibuka, masih panas. Dede jangan ke situ. Dek. Awas ya. Ya, mesin mobil masih panas. Tutup radiatornya udah dibuka. Dipikir udah cukup istirahatnya, mungkin sekitar 7-10 menit berhenti ya. Untung gak ada yang cedera kesiram air panas. Muncrat. Jadi PR kan tuh, air radiatornya muncrat sana sini, mesti ngelap-ngelap. Udah bus, mundur aja udah. Urusan radiator ya lumayan menguras cadangan air yang kita punya. Ini istrinya Om Yudo tuh baru beli 4 botol air mineral besar gitu. Baru beli di minimarket kan. Habis tuh buat isi radiator itu juga masih kurang karena tambah lagi sisa air galon punya kita. Atau dikasih yang ada manis-manisnya. Aus ini.
Yang punya aus. Mobilnya aus juga. Ini udah. Sebotol gak habis. Kurang. Nih air radiator paling mahal. Menghabiskan Le Minerale udah 2 botol gitu. 2 botol gede. 3 botol gede Le Minerale terus air galon. Banyak juga dia minumnya. Kayaknya keluar semua itu. Jadi keluar semua air tuh muncrat. Langsung adem tapi ini. Harusnya kasih air es ya. Ada manis-manisnya. Le Minerale. Jangan ntar ada warung gitu. Wah, ada banyak kayak sono. Warung ada. Iya, nah, turun dia dulu kok yang lain. Iya, nggak apa-apa biar sekalian. Ada yang jual nggak di atas? Jangan itu tuh dulu jangan biar adem. Ada lah, masa nggak ada. Ini aja beli di sana di. Aqua botol mah banyak kalau galon. Coban Rondo itu beli di warung-warung ada yang jual. Ya, cukup. Udah cukup ya kan? Cukup. Baru pertama nih lihat mobil meledak. Itu meletus. Untung saya pakai lap gini kan. Panas itu ini ya, Om ya? Panas, nggak bisa melepuh. Kurang lebih 1000 derajat. Lebay nggak? Lebay. Betul kan tuh. Kopi saya campur mah. Nih, kopinya nih. Ini campur sama air radiator. Gak beda jauh warnanya. Warnanya nggak beda jauh. Rasanya. Aduh. Rasanya. Untung tadi beli mie minum banyak ya, Tante ya? Iya tadi ya itu kan galon tuh 2, itunya 4. Habis semua. Nah, mumpung lagi istirahat, jadi sekalian aja kita jalan-jalan sedikit, foto-foto sebentar. Papa Herwin juga ngecek roda-roda, jangan sampai ada yang longgar baut-bautnya kan. Keamanan tetap nomor 1. Nanti udah beres, lanjut lagi perjalanan. Nah, di jalan menuju Ranupane ini kita ketemu sama peserta Ilmu yang kemarin. Ada salah satu lah yang juga ikut ngaprak sini. Ya gimana dong, kalau wilayah secantik ini kan sayang ya kalau nggak didatengin. Kendaraan mendukung juga kalau emang butuh kendaraan 4x4 ya kan, kalau medannya berat-berat banget. Enggak, ini cuma mau melintas doang.
Dan ini dia nih, salah satu best spotnya. Sebelah kanan ada pemandangan Gunung Semeru yang mengepulkan asap, lagi meleduk. Ini nih tiap pagi emang begini Semeru, meletus tipis-tipis. Udah gak heran lah kalau buat orang sini tuh ya. Bagus deh, sebelah kanan deh. Buat pendaki nih biasanya yang sampai puncak Semeru, mereka emang nunggu momen Semeru meletus dulu dikit, bong gitu kan, ada asap-asapnya baru deh foto. Jadi backgroundnya bagus gitu, kelihatan ada background letusan. Dan ini emang selama anginnya bertiup ke arah yang berlawanan, insya Allah semuanya itu masih aman. Ya selalu begitu, tapi nggak apa-apa monyet. Ya kesini juga ternyata ada selama dulu lah. Sementara nggak jauh beranjak dari tadi kita ngeliat Semeru, pemandangan Gunung Bromo udah mulai kelihatan. Wah luar biasa deh, jalur ini keren banget. Pas Pak, jangan terlalu kiri Pak. Kita tuh ada di puncak sebuah bukit, jalannya kecil, kanan kirinya lembah, tapi pemandangannya susah dilukiskan sama kata-kata. Datang sendiri deh, biar berasa sensasi berada di ketinggiannya. Cuma ya kadang-kadang kalau udah di puncak gini, pemandangan suka ketutup semak nih kalau dari mobil gitu kan. Nanti kalau pas ada semak-semak yang kebuka, kelihatan tuh lembah dan savana di bawah. Ini satu-satunya kawasan konservasi di Indonesia ya, yang punya lautan pasir yang fenomenal itu, bener. Jadi kalau lihat pasir berbisik, itu adanya di sini, di kawasan Taman Nasional ini gitu, di Bromo tepatnya. Terus ya selain lautan pasir, ada juga gunung berapi aktif, Gunung Bromonya itu masih aktif, sama Gunung Semeru yang masih aktif. Beda. Harus sebelah kiri deh. Ini yang menuju lautan pasir Bromo nih. Wah, kayak orang sampai teriak-teriak nggak jelas gitu tuh, melihat alam yang membentang gini nih, kayak lukisan katanya mah, kayak lukisan gitu kan. Ya bagus deh, kiri deh Pak. Kita juga lewatin namanya Bantengan. Kalau baca-baca tuh, baca di tubuhnya ini tempat pengembalan sapi di masa lalu. Ada hasrat pengen turun sih buat lihat-lihat, tapi lebih besar magernya karena pengen cepat sampai ke Ranupani. Oh, itu Semeru cakep. Bener-bener gak nyesel road trip lewatin jalur ini karena semua capek hilang ketika lihat pemandangan. Masya Allah.
Soalnya depan tuh, sebelah kiri tuh. Bisa. Ketika jalanan mulai turun, mulai kelihatan deh tuh desa-desa tuh ya, rumah-rumah gitu terhampar di kaki Semeru. Nanti di sekelilingnya ada kebun dan ladang. Sampai mana teh Jo? 530-an. Ini jadi berempat, Tejo, Faisal, oke, Hari. Ini kita udah mulai masuk nih ke kawasan Desa Ranupani di Senduro namanya, di Kabupaten Lumajang. Ranupani ini meskipun subur, tapi masuk daerah siaga bencana. Jadi kayaknya suburnya itu memang hasil letusan-letusan vulkanik gunung api ya. Dan masuk daerah bencana ya karena aktivitas gunung api itu juga. Jadi kan ya namanya juga alam, ada mendatangkan anugerah, tapi di satu sisi dia juga kadang-kadang ngasih musibah. Ya begitu kalau hidup berdampingan sama gunung api gitu kan. Penduduk Ranupani memang mengandalkan hidup dari pertanian. Makanya kalau kesini, seger deh ngelihat sepanjang mata memandang kebun-kebun sayuran. Yang banyak ditanam tuh selain sayur-sayuran itu yang hijau-hijau tuh ya kentang sama dan bawang. Terus kita bisa lihat bentar-bentar ada truk-truk yang pengangkut sayur tuh. Gampang banget ketemu di sana sini. Kalau ngeliatin deretan rumahnya sih lumayan padat ya di sini nih, di desa ini. Terus selain rumah juga ada banyak homestay. Kopi kenangan ya. Pak Taksrip Homestay nih. Kita singgah di salah satu warung yang buka homestay, beli air yang tadi habis buat radiator. Sekaligus juga nambah logistik gitu. Oh iya. Homestay di sini biasanya buat para pendaki Semeru. Nanti agak ke atas ada base camp tuh, pintu masuk pendakiannya. Berapa? 11 isi berapa? Oh, satu ini. Iya kan? Original. Iya. Udara mulai kerasa dingin. Maklum aja ya, ketinggian di sini ya, itu mencapai 2100 meter di atas permukaan laut. Jadi, ini desa terakhir yang bisa dicapai kalau mau mendaki Gunung Semeru. Bukannya ini. Lihat dulu. Kita nggak langsung menuju Danau Ranupani, mau lihat-lihat dulu, agak ke atas dikit gitu kan. Danaunya mulai kelihatan tuh dari pinggir jalan yang agak nanjak. Iya takut jep. Iya. Mana kakinya keluar. Apa? Mana kakinya udah santai. Manja. Oh.
mandi ya besok ya? Oh, Nggak perlu mandi, nggak keringetan. tadi udah mandi, sekarang Untuk tadi udah mandi maksudnya. sekarang ada juga. Kayaknya nggak akan keringetan sih. Oh, indah, indah. Sampai batas pintu masuk pendakian Semeru, kita putar balik. Soalnya jalan kesananya juga tambah kecil. Terus kalau ditembusin ke ujung, lihat penunjuk arah, katanya itu menuju Lumajang. Dan kita kan emang pengen camping di tepi danau ya, jadinya udah bener, putar balik aja. Udah sore juga kan, jangan sampai keburu gelap, nanti baru buka tenda. Apalagi udara dingin kayak gini tuh, aduh, kayaknya bakal luar biasa nanti malam dinginnya. Kita mulai deh masuk ke kawasan danau. Ternyata ada pura Hindu yang berdiri di sini. Niat nggak pengen gelap-gelapan, akhirnya kepalpan juga ya masuk sini. Cepet banget itu matahari hilangnya. Ikuti terus ya camping trip ajak anak lintas Jawa. Pulang pergi dari Ilru, tetap camping intinya. Kiri sini apa kiri sana? Mana kali ya? Emang bisa masuk situ? Masuk nggak? Nggak tahu, kayaknya jalan setapak. Sempet bingung nih waktu kita masuk kawasan danau, tapi akhirnya nemu juga kok spot camping yang berhadapan sama Danau Ranupani. Yang kalau pagi ya, cakep, secakep ini pemandangannya. Di episode selanjutnya ada cerita lengkapnya. Assalamualaikum.